Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan sebuah resume dari kami yang berjudul Revolution and Rationality. Lanjut. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami adalah dengan saya sendiri, Muhammad Fitra, dengan NIM belakang 058, dan rekan saya, Hikari Aquila dan Keisha Elia, dengan NIM masing-masing belakang 056 dan 057. Next. Pada resume kami ini, berisi dengan materi, pandangan sains yang diterima, sejarah revolusi menurut Kuhn, paradigma dan ilmu normal, revolusi menurut Copernicus, teori dan pengamatan, hal yang tidak dibandingkan, dan kesimpulan. Selanjutnya. Latar belakang. Pemahaman filsafat ilmu mengarah pada pengetahuan yang luas tentang pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan referensi teori-teori awal dalam filsafat ilmu. James Lediman dalam Understanding Philosophy of Science 2002 memuat makna filosofis mulai dari pembahasan metode ilmiah, masalah induktivisme, realisme, dan anti-realisme. Penjelasan dan interferensi serta makna realisme. Produk ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap proses menjalankan kehidupan dan dalam bentuk lingkungan. Sains sering dilihat sebagai bentuk akhir dari proses penelitian yang objektif dan rasional. Dan seorang ilmuwan dianggap sebagai individu yang mampu mengumpulkan dan menghasilkan bukti dan menggunakannya untuk sampai pada kesimpulan yang terbukti secara ilmiah, daripada hanya sekedar kesimpulan, keyakinan, atau dugaan. Next. Pandangan sains yang prima. Perkembangan pemikiran dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dalam berbagai hal. Tentunya hal itu tidak lepas dari keinginan manusia yang selalu menginginkan sebuah perubahan karena bertambahnya persoalan dan kebutuhan. Demikian juga dalam hal ilmu pengetahuan tentunya selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun ataupun dari abad ke abad karena sifat dari manusia sendiri yang memang selalu tidak merasa puas terlebih dalam hal keilmuan. Selanjutnya. Pandangan ilmu. Ilmu adalah kumulatif, dan kata lain, para ilmuwan membangun prestasi pendahulu mereka, dan kemajuan ilmu pengetahuan adalah pertumbuhan yang stabil dalam pengetahuan kita tentang dunia. Ilmu itu dipersatukan dalam arti bahwa ada satu set dasar metode untuk semua ilmu, dan dalam arti bahwa ilmu dalam akhirnya dapat direduksi dengan fisika. Ada perbedaan epistemologis penting antara konteks penemuan dan konteks pembenaran. Terdapat sesuatu logika yang mendasari konfirmasi atau pemalsuan ilmiah tersirat dalam semua evaluasi ilmiah bukti dan untuk beberapa hipotesis. Selanjutnya ada perbedaan yang tajam atau demarkasi antara teori ilmiah dan jenis sistem kepercayaan. Ada perbedaan yang tajam antara istilah observasional dan istilah teoritis, dan juga antara teoritis pernyataan dan menggambarkan hasil percobaan. Terakhir, istilah ilmiah sudah menetapkan maksud atau arti yang tepat. Selanjutnya, sejarah revolusi menurut Kuhn. Kuhn ini filosof bernama lengkap Thomas Samuel Kuhn yang lahir pada tanggal 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Filosof ini dikenal dengan sebutan revolusi sains. Karya-karya yang terkenal itu ada 3. Yang pertama, The Copernican Revolution. Yang kedua, The Structure of Scientific Revolution. Dan yang ketiga, The Essential Tension. Karyanya yang paling disambut filsuf ilmu lain dan populer yaitu bukunya dengan judul The Structure of Scientific Revolution yang terbit pada tahun 1962. Karya bukunya ini membahas tentang sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan dengan konsep dan teori besarnya tentang paradigma dan revolusi ilmu. Karya Kuhn tersebut menawarkan cara yang sangat berbeda dari pemikiran tentang metodologi dan pengetahuan ilmiah serta mengubah praktek sejarah ilmu pengetahuan.
Dari teori Kuhn ini tentu saja ada perbedaan pandangan, yaitu yang pertama, revolusi Kopernikus. Revolusi Kopernikus ini merupakan argumen antara Galileo dan Gereja Katolik. Banyak sejarawan menyarankan bahwa argumen Galileo telah menemukan data eksperimennya hanya dengan pandangan Aristoteles kosmos itu sendiri. Menurut Kuhn, pandangan tersebut tergantung pada keadaan sejarah lokal dan analisis tentang hubungan antara teori dan pengamatan yang mempengaruhi data secara teori netral atau konsep netral. Oleh karena itu, hasil data percobaan hipotesis tidak objektif dan tidak ada logika tunggal dari pengujian teori yang dapat digunakan sebagai bukti pembenaran. Lalu yang kedua ada positivisme dari Comte. Positivisme Comte ini membagi kriteria ilmiah dan tidak ilmiahnya satu teori atau proposisi melalui prinsip verifikasi. Positivisme ini memandang perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif. Sedangkan menurut Kuhn bahwa revolusi perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terjadi secara kumulatif, tapi terjadi secara non-kumulatif. Yang ketiga ada falsifikasi Popper. Popper cenderung untuk tidak sepakat dengan prinsip verifikasi dan menggantinya dengan falsifikasi melalui hipotesis. Menurut Popper, perkembangan ilmiah bisa diuji dengan hipotesis. Jika salah, maka teori gugur. Jika benar, hipotesis menjadi tesis atau teori ketika diuji oleh ilmuwan lain. Pandangan Popper tersebut ditolak Kuhn karena dianggap tidak sesuai fakta. Kuhn mengemukakan bahwa perubahan ilmu pengetahuan itu tidak mungkin terjadi karena upaya falsifikasi, melainkan terjadi melalui satu perubahan yang sangat mendasar yang disebut sebagai revolusi ilmiah melalui paradigma. Selanjutnya, ada paradigma dan ilmu pengetahuan normal. Mungkin konsep yang paling mendasar dalam filsafat Kuhn bahwa dari paradigma ilmiah. Dia tidak menawarkan kita definisi yang tepat tentang istilah ini. Dan memang kadang-kadang tampaknya memiliki arti yang sangat luas. Komunitas ilmiah yang bersangkutan harus menyetujui bahwa jawaban pertanyaan mendasar tentang misalnya apa-apa hal yang ada di alam semesta, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan indera kita, apa jenis pertanyaan mungkin sah ditanya tentang hal ini. Teknik apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang dianggap sebagai bukti teori, pertanyaan apa yang penting bagi ilmu pengetahuan, apa yang penting sebagai bukti untuk sebuah teori, apa yang dianggap sebagai penjelasan. Next. Sebagai contoh mempertimbangkan paradigma klasik atau Newtonia, fisika terdiri dari setidaknya unsur-unsur. Pertama itu ada gambar metafisik dunia sebagai terdiri dari bahan partikel, berinteraksi dan bertabrakan satu sama lain dengan menarik dan kekuatan menjijikan bertindak dalam garis lurus antara partikel dan membimbing gambar dari dunia sebagai mesin jam raksasa. Yang kedua, hukum Newton tentang gerak dan hukum gravitasi yang merupakan prinsip-prinsip inti dari paradigma. Tiga, teknik informatika yang standar digunakan untuk menerapkan undang-undang untuk sistem fisik seperti pendulum, tabrakan partikel, dan gerakan planet, serta perkiraan untuk memperhitungkan gesekan, hambatan udara, dan sebagainya. Yang keempat, teladan dari Newton Principia Mathematica atau kata pengantar secara tegas menyatakan bahwa metode Newton akan membuktikan berlaku dalam wilayah di daerah lain ilmu. Next. Contoh lain dari paradigma, teori filogiston pembakaran. Nah, yang berbasis di sekitar gagasan pembakaran itu adalah pelepasan zat yang disebut filogiston. Daltonia kimia, yang merupakan teori kimia yang menurut itu elemen dapat dibedakan dengan bobot atom yang berbeda-beda dari mereka. Relativitas fisika, yang menurut waktu yang telah berlalu antara peristiwa relatif dengan keadaan gerak pengamat, atau lebih tepatnya ke bingkai referensi. Yang keempat, fisika kuantum, yang menurut energi dimiliki oleh benda-benda, materi, atau gelombang elektromagnetik datang di unit diskrit, daripada mengambil berbagai berkesinambungan nilai. Selanjutnya, ada tokoh filosof lain bernama Nicolaus Copernicus. Copernicus ini lahir di kota Torun
Warmia, Polandia pada tanggal 19 Februari 1473 dengan nama lahir Mikołaj Kopernik. Saat umurnya 18 tahun, pamannya menitahkannya untuk kuliah dalam studi hukum gereja yang ternyata tidak diselesaikan sampai lulus. Lalu Kopernikus ini sadar bahwa dia itu lebih suka belajar astronomi dan matematika mengenai alam semesta geosentris milik Claudius Ptolemeus. Lalu konsepsi alam semesta Ptolemeus. Yang pertama, ada kosmologi Aristoteles untuk menjelaskan gerak benda. Kedua, optik Plato sebagai kerangka ontologis observasi benda-benda langit. Yang ketiga, matematika Euclid untuk memprediksi dan menjelaskan posisi planet. Aristoteles, Plato, dan Euclid ini merupakan 3 filsuf besar asal Yunani. Pemikiran mereka ini amat berpengaruh bahkan hingga saat ini. Lalu Ptolemeus ini mengungkapkan bahwa bumi ada di pusat alam semesta, sementara matahari, bulan, planet lain, dan bintang berputar mengelilinginya. Lalu menurut Ptolemeus juga, planet itu menempuh suatu lingkaran besar yang disebut different saat mengelilingi bumi. Di saat yang bersamaan, planet-planet tersebut juga menempuh suatu lingkaran yang disebut epicycle. Dua gagasan tersebut selama lebih dari 1000 tahun juga menjadi alat penjelas utama cara kerja dan gerak alam semesta yang dianut oleh orang-orang Eropa. Kopernikus juga mempelajari lebih giat soal pergerakan bintang dan planet mengikuti teori Ptolemeus. Pada tahun 1514, Nikolaus ini mengirim pandangannya tentang kalender eklesiastikal atau penanggalan Nasrani kepada Paus Leo X. Lalu pada tahun 1530, Nikolaus juga membagi konsep sistem tata surya dalam Commentariolus kepada rekannya. Lalu 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1532, Nikolaus berhasil menyelesaikan bukunya dengan judul De Revolutionibus Orbium Coelestium yang membahas tentang heliocentris, yaitu matahari ialah pusat alam semesta yang dikelilingi setiap planet dalam orbit lingkaran. Lalu pada tahun 1616, bukunya itu dilarang beredar oleh gereja Katolik. Lalu ada beberapa kritik konsep heliocentris milik Kopernikus. Yang pertama dari Tycho Brahe, menurut ilmuwan sekaligus bangsawan asal Denmark tersebut, rumusan Kopernikus tidak mampu menjelaskan pergerakan planet-planet secara jangka panjang. Lalu menurut Johannes Kepler dan Galileo Galilei, Johannes merumuskan dalam kerangka heliocentris bahwa planet bergerak dalam lintasan elips. Galileo menyempurnakan teori heliocentris dengan hasil observasinya lewat teleskop. Lalu terakhir ada Isaac Newton merumuskan teori mekanika dan gravitasi yang secara ampuh mampu menjawab persoalan yang ditinggalkan oleh Kopernikus. Selanjutnya ada teori dan pengamatan. Yang pertama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selama ini diposisikan sebagai sesuatu yang bebas nilai, harus independen dan empiris, namun pandangan ini ditolak oleh Thomas Kuhn yang memiliki pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tidak terlepas dari paradigma. Adapun paradigma itu sendiri berisi suatu pandangan yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, otoritas, dan fanatisme mendasar tentang apa yang menjadi inti persoalan dari ilmu. Yang selanjutnya ada pengamatan. Teori-teori ilmiah tersebut harus didasarkan oleh fakta-fakta yang ditentukan oleh pengamatan. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan yang hanya bisa dijelaskan melalui satu teori yang lebih kuat, terlebih hanya diperoleh melalui pembuktian empiris. Next slide. Dalam mempertahankan ide bahwa teori ilmiah diuji dengan pengamatan, terdapat perlibatan terkait perbedaan antara konteks penemuan dan konteks pembenaran. Konteks penemuan di sini mengacu dan dimulai pada proses sejarah yang sebenarnya hingga seorang ilmuwan sampai pada suatu teori yang ditemukan. Konteks penemuan bersifat subjektif dan merupakan proses psikologis yang tidak dipadu aturan-aturan yang tepat.
Yang kedua ada konteks pembenaran. Konteks pembenaran mengacu pada sarana para ilmuwan yang mencoba untuk membenarkan teori yang sudah ada. Hal ini mencakup hal-hal terkait pengujian teori hingga pencarian bukti yang relevan. Konteks pembenaran bersifat objektif karena terkait materi logika. Selanjutnya, ada perbedaan antara teori dengan fakta pengamatan. Positivis percaya bahwa perselisihan antara teori-teori ilmiah dapat diselesaikan dengan cara yang objektif dengan membandingkan langsung antara teori dan fakta-fakta observasional yang bersifat netral. Namun, tanpa perbedaan yang jelas antara teori dan fakta pengamatan, maka rasionalitas dan objektivitas ilmu akan terganggu. Dan kaum positivis tegas dalam keyakinan mereka bahwa ilmu bersifat rasional dan objektif. Selanjutnya, prinsip dalam paradigma ada incommensurability. Kata incommensurability adalah term atau istilah pada matematika yang berarti kurangnya ukuran yang sama. Kata ini diadopsi oleh Thomas Kuhn dan Paul Feyerabend yang menyatakan bahwa suksesnya suatu teori ilmiah tertentu seringkali tidak dapat diperbandingkan dengan teori ilmiah yang lainnya, dan tidak ada cara yang netral untuk mengkomparasi dalam menentukan mana yang lebih baik. Kuhn berpendapat tidak ada standar yang lebih tinggi untuk membandingkan teori satu dengan yang lainnya, dan menyatakan bahwa apa yang dianggap sebagai bukti bergantung pada paradigma yang dipakai. Next slide. Jenis incommensurability ada dua. Yang pertama ada meaning incommensurability. Artinya, konsep dan teori ilmiah satu dengan yang lain tidak bisa ditranslasikan. Maksudnya, setiap istilah ilmiah memiliki makna atau konteks tersendiri sesuai dengan teori yang menyertainya sehingga tidak dapat dibandingkan. Contoh, suatu massa yang ada pada teori Newton memiliki makna yang berbeda dengan massa yang ada pada teori Einstein. Yang kedua, reference incommensurability. Istilah ilmuwan yang sama bisa saja merujuk pada dua hal yang berbeda. Dalam kata lain, kalimatnya sama, katanya sama, rujukannya berbeda. Contoh, atom dideterminasi arti dan rujukannya oleh teori yang menyertainya. Apabila ada yang membahas tentang atom juga, maka term tersebut bisa saja merujuk pada hal yang berbeda tergantung dengan teorinya. Next slide. Selanjutnya ada perbedaan antar paradigma. Yang pertama, terdapat variasi atau perbedaan pada metodologi. Paradigma menekankan cara menyelesaikan masalah yang berbeda dengan standarnya masing-masing. Yang kedua, ada level semantik atau variasi makna. Perbedaan konsep yang bisa membuat makna atau arti tersendiri dari suatu term. Misal, dalam suatu bahasan dikatakan merah melambangkan keberanian, namun dalam bahasan lain, bisa saja merah yang dimaksud merupakan merah pada lampu merah yang artinya berhenti. Yang ketiga, ada perbedaan dalam penggunaan teori dalam observasi. Next slide. Selanjutnya ada kriteria teori lebih baik dari teori lainnya. Yang pertama ada akurasi. Akurasi sendiri merupakan sebuah teori ilmiah harus dalam domain penelitiannya. Maksudnya lebih pas dalam menjelaskan realitas. Yang kedua ada konsistensi. Teori secara internal harus konsisten dan demikian dengan teori lain dalam paradigma yang sama. Yang ketiga ada scope. Scope ini berarti teori tersebut dapat menjelaskan secara luas dari sekedar yang dikemukakan. Semakin mengakomodir banyak realitas, semakin luas realitas yang dimuat, maka semakin mudah untuk diterima. Misalnya, prinsip yang cocok hanya untuk satu orang, sulit untuk diterima oleh banyak orang. Yang keempat ada simplicity. Maksudnya teori harus jelas dan tidak berbelit. Dan yang terakhir ada fruitfulness, yang artinya teori harus bermanfaat untuk mengidentifikasi fenomena baru atau hubungan yang belum diketahui sebelumnya oleh teori tersebut. Next slide. Selanjutnya ada teori Ladenes.
Positivis percaya terhadap data yang netral terhadap teori, yang dapat menyediakan pengadilan yang adil terhadap dua teori yang berseteru. Namun, Kuhn berpendapat bahwa data yang netral dari teori secara ideal adalah sebuah ilusi dan tak terbantah terkontaminasi oleh asumsi teori, dan merupakan hal yang tak mungkin untuk mengisolasi suatu set data murni yang semua filsuf dapat menerimanya tanpa memperdulikan persuasi teoritis mereka. Selanjutnya ada dua konsekuensi penting teori Leibniz. Yang pertama, isu antar dua teori yang berkompetisi tidak dapat selesai melalui bantuan data atau fakta. Maksudnya, pandangan filsuf terhadap data atau fakta akan bergantung pada paradigma yang diterimanya. Yang kedua, kebenaran objektif menjadi perlu dipertanyakan. Artinya, teori dikatakan benar secara objektif apabila teori tersebut sesuai dengan fakta. Next slide. Kesimpulannya, dapat disimpulkan paradigma ditempatkan oleh Kuhn sebagai suatu cara pandang, prinsip dasar metode-metode, dan nilai-nilai dalam memecahkan sesuatu masalah yang dipegang teguh oleh suatu komunitas ilmiah tertentu. Kegiatan ilmiah dibimbing oleh paradigma dalam masa sains normal. Peran paradigma dalam perkembangan sains sangatlah penting, karena paradigma itulah yang menjiwai sebuah konsep. Dapat disimpulkan bahwa revolusi sains adalah simbol yang menjelaskan tentang efek terakhir dari adanya perbedaan paradigma-paradigma yang dinamis. Bahwa revolusi perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terjadi secara kumulatif, tapi terjadi secara non-kumulatif. Artinya, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak berasal dari gabungan beberapa ilmu pengetahuan yang telah ada, tetapi terjadi secara revolusioner melalui tahapan-tahapan tertentu. Rasionalisme dalam arti sempit berarti anggapan mengenai teori pengetahuan yang menekankan akal atau rasio untuk membentuk pengetahuan. Ilmu sering dikaitkan dengan rasionalisme karena akal lah yang tampil dibandingkan kemauan, perasaan, dan intuisi. Sumbangan akal lebih besar daripada kesumbangan indera. Bahkan terkadang diterima juga struktur bawaan seperti ide. Next. Selanjutnya ada kesimpulan terakhirnya. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan akan selalu berkembang seiring waktu berjalan. Banyak ilmuwan yang selalu mengemukakan pendapatnya untuk menghasilkan sebuah teori baru yang dapat diterima oleh masyarakat, dan bagaimana teori tersebut akan berguna di masa yang akan mendatang. Hasil pemikiran yang telah ada, mereka akan berpikir untuk dapat mengembangkan, bahkan melakukan sebuah pengujian ulang terhadap hasil penemuan yang telah lalu. Misalnya, dalam bidang filsafat kita mengenal yang namanya Anaximander, yang mengatakan bahwa substansi hasil itu bukan air. Berbeda dengan filosof sebelumnya Thales, mengatakan bahwa zat pertama dari utama terbentuknya sesuatu itu adalah air. Dan seterusnya mengalami perubahan dan perkembangan tentunya dalam rangka untuk menuju pada sesuatu yang lebih sempurna, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pemikiran manusia. Baik, cukup sekian dan terima kasih hasil dari pemaparan kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.